Saya akan menelisiknya eksklusif. Wah, ini luar biasa buatnya nih. Tebal sekali, saudara. Kalau diberitakan itu di TV itu memang perburukan modern katanya itu tidak benar. Fakta baru mengemuka. Dari balik jeruji penjara, kerangkeng milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Penyiksaan hingga muncul korban tewas karenanya. Sebelumnya pada Januari lalu, Aiman sempat mendatangi langsung kerangkeng alias penjara milik sang bupati di Langkat, Sumatera Utara. Hasil penyelidikan polisi sejauh ini bagaimana, Pak Adi? Sejauh ini untuk indikasi terkait dengan penganiayaan, kita belum menemukan indikasi itu. Belum menemukan penganiayaan, apalagi penyiksaan? Belum, tapi yang jelas kami terus mendalaminya. Sekarang kan Komnas HAM sedang bekerja ya. Iya. Jadi kita tunggu nanti bagaimana rekomendasi atau hasil investigasi dari teman-teman Komnas HAM. Kini ada fakta lain terungkap. Sebelumnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menunjukkan penyiksaan yang nyata adanya. Beragam kekerasan silih berganti, dari fisik hingga perlakuan kejam di sana. Sebuah ironi di abad demokrasi dan teknologi saat ini. Jadi mengulang bahwa ini bukan tempat relegasi. Kemudian juga ada pungutan. Ya. Tadi kami sampaikan jalan keluar dari kerangkeng itu cuma 3. Suap pemindahannya, atau kabur, atau mati. Lantas, benarkah tindak kekerasan itu terjadi atas sepengetahuan sang bupati? TRP adalah lolos di Langkat, ya. Sehingga dia melakukan kerja lobby kepada para korban itu. Tudingan dibantah tegas pihak sang bupati. Bersikukuh kerangkeng tersebut adalah tempat rehabilitasi pecandu narkoba. Tak ada kerja paksa, tak ada tindak kekerasan, tak ada korban jiwa. Dua fakta yang saling bertentangan. Mana yang benar? Aiman menelisiknya dengan fakta, data, dan logika eksklusif. Saudara, tentu ada hal yang unik dan janggal di sini. Kenapa? Karena ketika kereng atau kerangkeng atau penjara milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin ditutup, ada ratusan warga yang protes karena tidak setuju penutupan. Karena dia menganggap bahwa kereng atau kerangkeng atau penjara itu bermanfaat bagi warga di sekitar. Tapi saya mendapatkan fakta lain, fakta yang baru saat ini, yang kemudian menceritakan adanya dugaan penyiksaan, perbudakan, yang berujung pada kekerasan luar biasa yang saya dapatkan faktanya. Meskipun hal itu tentu masih menjadi proses penyelidikan yang akan terus dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga Komnas HAM. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin, apakah ikut terlibat atau tidak? Atau hanya yang dikatakan dugaan keterlibatan berhenti pada sang anak, Dewa Rencana Perangin-angin. Saya ingin mewawancarai kembali di tempat yang berbeda, saudara. Korban yang sama, tapi dengan rentang waktu yang berbeda, maksudnya penempatannya berbeda ketika berada di sana tahunnya. Karena ini hampir 10 atau lebih dari 10 tahun ada. Bung Jangkung, saya sebutkan Bung Jangkung ya, Anda nama samaran Bung Jangkung. Anda juga mengalami dugaan kekerasan, penyiksaan, dan Anda juga memiliki bekas luka, betul ya? Betul. Saya bertanya, apakah Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin tahu soal penyiksaan ini? Dia tahu sebetulnya, Pak. Dalam arti katanya itu dia tahu anggotanya yang berbuat, tapi dia di balik layar gitu, Pak. Dari mana Anda tahu kalau dia tahu? Apakah dia kemudian sering mengunjungi kerangkeng penjara itu, lalu kemudian menanyakan atau melihat, misalnya masuk ke dalam dan lain sebagainya? Sering dulu, Pak. Oh, sering datang juga. Tahu kalau ada luka, dalam tanda kutip ya, warga binaan di sana? Ya, tahu, Pak. Anaknya Dewa Rencana, yang menurut Anda ya, tentu ini harus ada penyelidikan lebih lanjut,
ikut melakukan penyiksaan? Ikut. Anda yakin dengan apa yang Anda sampaikan? Karena ini punya konsekuensi hukum juga. Kalau sejauh memang ada yang dibuat kekerasan terhadap saya. Apa yang dilakukan? Ya dicambukin pakai selang gitu Pak. Oh, Pada 2 bulan setengah itu, saya kan 2 bulan setengah saya baru bekerja di luar gitu Pak. iya. Pada saat itu saya dibawa ke gudang cacing untuk dipekerjakan gitu. Gudang cacing itu di pabrik kelapa sawit. Iya, Saya ingin tanyakan soal pabrik kelapa sawit. Yang saya temukan di sana justru malah karyawannya dapat rumah, listrik gratis. Tapi Anda malah disiksa. Jadi 2 hal yang berbeda. Ini perumahan karyawan. Oh, ini perumahan karyawan pekerjanya? Iya, karyawan pekerja. Ini juga digunakan oleh orang-orang warga binaan kita yang pada akhirnya nanti dia dikaryawankan oleh Pak Bupati. Ya. Itu ya dikasih gratis juga perumahan di sini. itu udah memang karyawannya di situ dipekerjakan, mendapatkan rumah di situ, karyawan yang di situ Pak. Oh, karyawan. Tapi warga binaan dalam tanda kutip sekali lagi. Kalau warga binaan itu ada beberapa orang yang saya ketahui dan saya tidak bisa memahami berapa orang di situ tinggal warga binaan gitu Pak. Dan itu tidak dilakukan pembayaran upah. Ya Anda misalnya kerja di sana, Anda diupah nggak? tidak Pak, Tidak. tidak. Selepas kerja Anda balik lagi ke Kereng. Iya Pak. Berapa lama Anda di Kerangkeng dan berapa lama Anda bekerja di pabrik kelapa sawit? Total Sekitar setahun lebih kurang. sekitar setahun. Iya. Jadi kurang lebih 1 bulan di Kerangkeng dengan dalih masa orientasi, lalu sisanya bekerja di pabrik kelapa sawit, tapi tetap kembali ke Kerangkeng. Iya Pak. Dan itu berlangsung selama hampir 1 tahun. Iya. Saya ingin menanyakan, kalau Anda mengatakan ada kekerasan, perbudakan, penyiksaan, tapi waktu Kereng atau Kerangkeng itu ditutup, ratusan warga protes karena tidak mau Kereng ditutup karena bermanfaat buat mereka. Kita akan lihat seperti ini, saudara. Bagaimana Anda melihat ini? Itu dia itu udah pihak ke bupati Pak. Jadi anaknya dimasukin di situ. Memang dari awal saya ketahui pun, memang kata orang tua saya situ bagus, katanya ternyata malah ada penyiksaan gitu Pak. Orang tua saya dari awal tidak mengetahui bahwa saya tempat apa gitu Pak. Jadi warga yang lain bisa jadi tidak mengetahui. Tidak Pak. Dan orang yang mantan disiksa di sana tidak akan berani juga ngomong. Ya omongan yang dari dalam jangan sempat dibawa keluar. Walaupun sudah bebas misalnya, sudah di luar. Tidak berani Pak. Kenapa nggak berani? Karena saya udah trauma Pak. Penyiksaannya begitu berat. Iya. Anda luka di mana aja? Di badan. Di bagian belakang, depan? Iya, di Atau dua-duanya? belakang dan kemudian sampai juga di kemaluan Pak. Di kemaluan. Siap. Kenapa? Ya, karena dulu saya sempat menidurin daun jelatang yang sangat gatal itu, Pak. Gatal, getahnya. Iya, Pak. Saya mendapat informasi dari pihak sana. Di antara yang saya wawancara adalah Suparman Perangin-Angin. Bahwa di sana dikasih makan 3 kali sehari. Sangat cukup, betul? Betul, Betul ya? betul. Jadi Anda tidak menghilangkan fakta itu. Tidak, Pak. Makan, minum cukup. Cukup, Pak. Hanya ada penyiksaan. Iya. Apa yang menjadi harapan Anda? Mudah-mudahan ya secepatnya terungkap gitu, Pak. Kan sudah ada 8 orang termasuk tersangka anak dari putra Bupati Langkat, Dewa Rencana Perangin-Angin yang ditangkap. Apakah itu kurang? Masih ada lagi tuh, Pak. Ada berapa yang menurut Anda harusnya menjadi tersangka dalam kasus ini? Ada bersekitar 4 orang lagi tuh, Pak. Jadi belasan orang totalnya. Iya, Pak. Anda hafal semua orang-orangnya ya? Apa? Terima kasih, Bung Jangkung, telah memberikan informasi di program Aiman. Sama-sama, Pak. Fakta baru juga saya dapatkan. Ada mobil ambulans dari Puskesmas, Dinas Kesehatan ya, Kecamatan Kuala. Dokter dan perawat yang juga mengetahui soal penyiksaan ini. Benarkah? Saya akan menelisiknya eksklusif